Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini uh, saya menghadirkan salah seorang narasumber, dan di sini kita akan menggali perihal sejarah sampai terbentuknya Desa Pocorutang. Desa Pocorutang yang berada di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita akan menggali, bertanya-tanya dengan beliau yang ada di samping saya ini, asal usulah atau seperti yang saya katakan sejarah sampai terciptanya Desa Pocorutang, sehingga dia tetap survive lah atau hidup sampai dengan sekarang ini. Baik Bapak, Desa Pocorutang ini, apakah desa ini sudah ada sejak dahulu kala, atau desa ini merupakan desa pemekaran dari desa lain untuk Desa Pocorutang? Baik, saya ingin menjawab sedikit. Desa Pocorutang adalah pemekaran dari Desa Daleng, di mana Desa Pocorutang ini terdiri dari 3 anak kampung, Baenakyang, Miis, dan Buruk. Semuanya merupakan pemecahan dari desa induk Desa Daleng. Oh, berarti Desa Pocorutang ini dulu desa pemekaran dari Desa Daleng. Iya. Oh, berarti pemekaran dari Desa Daleng. Dan wilayah kekuasaan dari Desa Pocorutang ini Baenakyang sendiri, Miis, dan Kampung Buruk. Kira-kira pada saat itu, atau pada saat Desa Pocorutang ini mekar dari Desa Daleng, kira-kira tahun berapa saat itu? Baik, jadi pemekaran Desa Pocorutang dari desa induk Desa Daleng menjadi desa persiapan Pocorutang itu berdasarkan SK Gubernur nomor 37 tahun 1997 tanggal 2 Juli 1997 bahwa Desa Induk Daleng melakukan pemecahan dengan desa persiapan, yaitu Desa Pocorutang. Oh, berarti tahun 1997 Desa Pocorutang ini mekar dari Desa Daleng, berarti tahun 1997. Dan pada saat itu Desa Pocorutang kan sudah menjadi desa persiapan. Iya. Lalu kepala desa untuk desa persiapan Desa Pocorutang waktu itu siapa? Baik, terima kasih. Jadi hasil kesepakatan tingkat desa induk waktu itu Desa Daleng, hasil kesepakatan, hasil musyawarah LKMD, LMD bersama tokoh masyarakat, di mana pada saat itu memilih dan menentukan yang menjadi kepala desa persiapan adalah Bapak Lodovicus Narus. Oh, jadi Bapak sendiri yang menjadi kepala desa persiapan pada saat itu? Iya, betul. Desa Pocorutang. Betul. Dan ditentukan lewat musyawarah mufakat oleh LKMD. LKMD itu apa? Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Dan satu lagi tadi? Lembaga LMD, Lembaga Masyarakat Desa, yang sekarang BPD. Oh, BPD. Oh, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Berarti hasil musyawarah mufakat tiga komponen ini pada saat itu menetapkan Kepala Desa Persiapan itu Bapak Lodovicus Narus atau IT sendiri.
pada saat itu eh, memilih kepala desa untuk desa persiapan pada saat itu ada berapa calon? Berapa calon kepala desa pada saat itu? Mungkin untuk kepala desa persiapan waktu itu tidak ada calon seperti pemilihan definitif kepala desa definitif. Oh, Karena yang dihasilkan pada saat itu hasil kesepakatan oleh LKMD bersama LMD bersama tokoh masyarakat menentukan salah satu figur oh, bersama perangkat-perangkatnya. baik. Eh, pada saat itu yang menjabat sebagai bupati pada tahun 1997 itu siapa saat itu? Baik, yang menjabat sebagai Bupati Manggarai waktu itu karena tahun 1997 waktu pemecahan dari desa induk desa Daleng ke desa persiapan Pocerutang, kita masih bergabung dengan Kabupaten Manggarai. Oh, kabupaten masih bergabung Kabupaten Manggarai gitu. Iya. Oh, berarti Sehingga hanya ya benar. yang sebagai bupati waktu itu Kabupaten Manggarai waktu itu adalah Gaspar Parangehok. Oh, Bapak Gaspar Parangehok. Baik. Setelah surat keputusan ini SK ini dikeluarkan oleh bupati pada saat itu pada tahun 1997, dan dalam surat itu diputuskan bahwa ya sudah salah itu desa Pocerutang sebagai desa persiapan. Baik, dan Anda selaku kepala desa pada saat itu, kepala desa persiapan, anggaran pada saat itu, anggaran desa dalam desa persiapan saat itu langsung dari kabupaten atau masih dikucurkan dari desa induk, desa Daleng pada saat itu? Baik, yang berkaitan dengan honor atau insentif bagi semua aparat desa, khususnya di desa persiapan, itu masih bergabung atau tergantung desa induk. Oh, masih tergantung dari desa Daleng pada desa saat Daleng itu. pada saat itu, ya. Kucuran dananya. Dan setelah desa ini mekar, wilayah kekuasaannya itu kampung apa-apa saja saat itu? Desa Pocerutang setelah menjadi desa persiapan. Baik, setelah pemecahan dari atau pemekaran dari desa induk desa Daleng, Iya. maka wilayah desa Pocerutang, desa persiapan Pocerutang, yaitu Kampung Wenakeng, Kampung Miis, dan Kampung Buruk. Oh, berarti 3 kampung ini ya? 3 kampung. 3 kampung. Desa Kampung Wenakeng, Kampung Miis, dan Kampung Buruk. Lalu mungkin Ite masih ingat jumlah penduduk saat desa Pocerutang ini pada tahun 1997 ini baru mekar dari desa Daleng menjadi desa persiapan. Kira-kira jumlah penduduk pada saat itu berapa? Baik, jumlah penduduk pada saat desa Pocerutang masih menjadi desa persiapan ya? Desa persiapan atau mekar dari desa induk Daleng. Kisaran jumlah penduduk pada saat itu 1617 Oh, jiwa. Jadi 1617 jiwa Ya. dari pada tahun 1997. Oh, 1617 jiwa. Jadi selama Anda menjabat sebagai kepala desa persiapan, ini apa yang Anda lakukan pada saat itu? Baik, mungkin ada 3 hal yang perlu saya lakukan pada saat itu, yaitu pembenahan administrasi, Pembenahan administrasi ya. pembangunan, dan kemasyarakatan. Berarti tiga hal itu ya? 3 hal itu yang membuat desa persiapan Pocerutang ini menjadi desa definitif. Oh, desa definitif. Jadi setelah 3 hal itu terpenuhi, berarti dia sudah bisa ditetapkan sebagai desa definitif ya? Iya. Oh, jadi
berapa tahun dari desa Pucurutang ini menjadi desa persiapan, lalu ditetapkan menjadi desa definitif ya, desa yang secara sah ya, secara hukum itu sah sebagai sebagai desa ya, desa secara penuh, tidak bergantung lagi kepada desa induk. Kira-kira berapa tahun dari desa persiapan itu? Baik, desa persiapan, dari desa persiapan ke desa definitif, kalau waktu itu dulu jangka waktunya 2 tahun. Dari tahun 1997 berarti 1999 ya, sampai 1999. Oh. Berarti dari tahun 1997 sampai 99 itu desa Pucurutang ini masih dalam desa persiapan. Iya. Dan kapan keluar surat keputusan dari Bupati Manggarai pada saat itu, yaitu Bapak Gaspar, yang menyatakan bahwa desa ini bukan menjadi desa persiapan, atau desa Pucurutang ini bukan lagi menjadi desa persiapan, tetapi sudah secara hukum ya diakui menjadi desa definitif ya, desa definitif yang itu sudah sebutkan tadi. Kira-kira tahun berapa baik pada saat itu? Kalau SK-nya saya lupa, tetapi pada saat itu dulu dari desa persiapan ke desa definitif 2 tahun. Iya. Dengan demikian tahun 1999 desa persiapan Pucurutang sudah menjadi desa penuh atau desa definitif. Oh, berarti baik desanya maupun kepala desanya. Oh, berarti secara sah dan diakui juga secara hukum bahwa desa Pucurutang ini sudah menjadi desa definitif, tidak bergantung lagi kepada desa induk tahun 1999. Selanjutnya ini perihal anggaran pada saat itu, pada tahun 1999 secara sah kan sudah diakui dan sudah dikeluarkan surat keputusannya bahwa desa Pucurutang ditetapkan sebagai desa definitif atau desa secara penuh ya. Jadi anggaran pada saat itu apakah sampai ratusan juta anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pada saat itu? Apakah sampai di ratusan juta, puluhan juta, atau di bawah puluhan juta pada saat itu? Baik, anggaran pembangunan desa atau ADD pada saat itu dulu tidak mencapai seperti sekarang ini ratusan juta. Sehingga ADD termasuk honor aparat dan juga pembangunan fisik. Berarti tidak sampai ratusan juta pada saat itu? Tidak sampai ratusan juta. Oh. Saya juga lupa berapa, kisaran berapa ya. Tapi pada tahun 1999 itu setelah jadi desa persiapan kan 1997. Jadi setelah desa persiapan itu desa secara penuh, desa definitif ya tahun 1999. Ketika memasuki desa definitif, desa Pucurutang ini, yang menjabat sebagai kepala desa pada saat itu, apakah masih Andra atau sudah diganti pada saat itu? Ya, baik. Jadi secara keseluruhan untuk Manggarai waktu itu semacam imbalan. Oh, semacam imbalan ya? Ya, sehingga semua kepala desa persiapan se-Kabupaten Manggarai waktu itu diangkat. Oh, berarti diangkat secara definitif. Ya, benar. Berdasarkan SK Bupati. Oh. Sehingga tidak ada pemilihan kepala desa pada saat itu. Oh, tidak ada pemilihan langsung ya? Tidak ada pemilihan secara langsung pada waktu itu. Pada tahun 1999. Namun diangkat. Oh, diangkat oleh
pemerintah kabupaten lah ya, oleh pemerintah Pak daerah, Bupati, Pak SK Bupati ya. berdasarkan SK Bupati. Iya. Oh, berarti pada saat itu, berarti diangkat ya, diangkat. Dan apa yang berarti kesimpulannya kan tahun 1999 Anda masih lanjut ya, masih Iya, lanjut menjabat sebagai kepala desa Pucurutang. Ya. Kepala desa Pucurutang setelah ditetapkan sebagai desa definitif Iya. pada saat itu. Lalu apa yang Anda lakukan pada saat itu setelah ditetapkan sebagai desa definitif desa Pucurutang ini? Apa yang Anda lakukan dengan dana pada saat itu? Ya tidak sampai ratusan juta lah ya. Apa yang Anda lakukan pada saat itu, atau program yang Anda buat pada saat itu? Ya, baik. Seorang pemimpin, khususnya di tingkat desa. Baik. Jadi ada 3 hal yang diutamakan pada saat itu, Ya. yakni pemerintahan, bagian administrasi, habis itu pembangunan dan kemasyarakatan. Oh. Awalnya dulu Kampung Baenakeh ini sudah ditata oleh para tokoh-tokoh adat di Kampung Baenakeh. Oh. Namun belum ada yang mau bergabung atau turun tangan untuk menyusun batu atau proyek-proyek apa segala macam, tidak ada. Tidak ada alokasi dana dari luar lah ya. Namun setelah desa persiapan Pucurutang sudah menjadi desa penuh waktu itu, sehingga saya berjuang keras dengan beberapa aparat desa waktu itu untuk mendatangkan dana dari luar. Dana dari luar ya. Selain dana desa. Itu hanya saya lupa tahunnya. Untuk menyusun batu di seluruh gang Kampung Baenakeh. Oh, berarti itu yang Anda lakukan dulu ya, membuka gang-gang di Kampung Baenakeh ini ya. Iya, sekaligus menyusun batu ya. Oh, pada saat itu. Dan honor, mungkin kita gali lagi ya, honor Anda pada saat itu menjabat sebagai kepala desa ya, kepala desa persiapan, dan baik itu kepala desa persiapan dan kepala desa definitif ya. Kira-kira berapa pada saat itu? 1 bulan itu berapa? Baik, saya lupa ingat. Iya, tapi yang pasti ada. Oke. Tetapi kisarannya waktu sekitar 150-250. Oh, sangat benar sangat per bulan ya. Berarti tidak sampai juta ya? Tidak sampai juta, ratusan. Oh. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir yang saya akan sampaikan. Bagaimana perasaan Anda yang pernah menjabat sebagai kepala desa ya, kepala desa dulu, ketika melihat atau merasakan dana yang begitu besar sekarang ini ya, dana yang begitu besar sampai miliaran ya, dana yang begitu besar dari pemerintah untuk desa. Bagaimana perasaan Anda pada saat ini? Baik, terima kasih. Saya merasa bersyukur kepada pemerintah pusat karena pusat selalu memperhatikan sampai ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung. Sehingga harapan saya kiranya dana desa yang begitu besar saat ini digunakan atau difungsikan sebaik-baiknya untuk pembangunan di desa masing-masing, khususnya di desa Pucurutang. Karena terus terang di
waktu saya masih menjabat sebagai kepala desa di desa Pucurutang di ini ya? desa Pucurutang, ada beberapa ruas jalan yang saya gali Dan apakah dengan swadaya masyarakat murni. pada saat Iya. itu Yang nah, pertama, kerjasama masyarakat pada saat itu ya? ya bakti gotong royong. Oh, Yang pertama itu jalur belakang PLN sampai dengan di sebelah atas Puskesmas Benakeng. Puskesmas Wenake ya? Itu memperdayakan masyarakat pada Iya, saat itu, gotong iya, royong ya? Iya, iya. Oh, karena anggaran itu tadi, anggaran Anggaran tidak ada, Tidak ada. sehingga betul-betul waktu itu dulu bakti gotong royong murni. gotong royong murni. Sehingga waktu itu dulu hasil kesepakatan waktu itu bahwa melakukan kerja bakti itu pembukaan jalan baru itu Baru 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan dari Miis ke Burung. Jalan dari itu yang Anda kerjakan dulu ya? Iya, Dari betul-betul Miis. swadaya murni masyarakat. Masyarakat. Iya, Oh, tanpa ada campur tangan pihak luar. Apalagi sekarang ini Dana dengan desa begitu besar, besar, mereka ya. bisa menggunakan alat berat untuk iya. mengurus berapa segala Yang macam, penting ya. ide ya, programnya Iya. untuk apa ya? Baik. Tapi eh, satu pertanyaan lagi, Eh, Anda menjabat sebagai kepala desa sampai tahun berapa? Baik, saya menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 99 ya? dari tahun 99 sampai dengan 2009. Sampai dengan 2009. Ya, Berarti pemilihan pemilihan terakhir pada saat itu sampai Anda menjabat tahun 2009 itu sudah masuk pemilihan langsung ya? tahun pemilihan 2000 yang pemilihan dari 1999, pemilihannya 2004. 2004. Ya, Oh, dari 2004 hasil pemilihan sampai dengan 2009. sampai dengan 2009. Ya, hasil pemilihan 2004 ini tetap saya. Tetap. Oh. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi itu saja sejarah dari Desa Pucurutang ini, dan di dalamnya juga kita telah mendapatkan informasi yang begitu banyak perihal administrasi pada saat itu ya, pada saat Desa Pucurutang ini terbentuk. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekian dan terima kasih.